1 tahun telah berjalan sejak kepemimpinan Tuari, Michael Tungari, dan Tendris Mulahari memulai pengabdian untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di tengah tantangan daerah kepulauan, langkah pembangunan terus bergerak, program prioritas dijalankan, pelayanan publik diperkuat, dan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan. Dalam momentum 1 tahun ini, kami hadirkan 30 menit bersama Bupati Kepulauan Sangihe, wawancara eksklusif bersama Bapak Michael Tungari, mengulas capaian, tantangan, dan arah pembangunan ke depan. Inilah 1 tahun kerja, inilah 1 tahun pengabdian. Sahabat Bintang di mana aja berada, di Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya VNC Yanis bersama kru Bintang. Hari ini diberikan kesempatan yang sangat berbahagia oleh Bapak Bupati Kepulauan Sangihe untuk ada di kantor Bupati, terlebih khusus di ruangan Bapak Bupati. Tentunya hari ini kami diberikan waktu untuk berbincang-bincang sejenak bersama beliau tentang 1 tahun kepemimpinan Tuari. Baik, kami akan menyapa kepada Bapak Bupati pada sore hari ini. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore Om Fen. Sore hari ini kami atas nama kru Bintang mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Tentunya bukan cuman kami yang ingin mengetahui latar belakang, cita-cita, mimpi politik Bapak, tetapi kami berpikir bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe atau yang ada di luar khususnya ingin mengetahui. Tentunya pada sore hari ini, sebelum kami masuk kepada pertanyaan yang lebih penting sore hari ini, kami ingin mendengar sedikit. Bapak Bupati yang kami sebut Bapak Michael Tungari, Bapak ini kan ya sesungguhnya kalau dilihat dengan basic yang Bapak miliki, Bapak seorang pengusaha. Sehingga latar belakang pendidikan Bapak itu sarjana ekonomi dan master management Pak kalau nggak salah. Tentunya nggak ada hubungan sama sekali dengan politik dan pemerintah. Tetapi hari ini Pak, mungkin bukan cuma saya yang ingin tahu, masyarakat ingin tahu juga. Ini cita-cita dan mimpi ini dari mana sehingga hari ini Bapak dengan seragam yang luar biasa ada di sini sebagai orang nomor 1 di kabupaten ini. Silakan Pak. Ya tentunya berbicara cita-cita, kalau bisa dibilang ini jalan-jalan Tuhan lah ya. Oh amin, amin. Jalan-jalan Tuhan, karena mungkin dulu juga orang tua sebagai politisi, pengusaha juga politisi, jadi akrab dengan dunia ini. Jadi dari SMA sampai dengan kuliah kan orang tua ada di anggota DPRD, sehingga perbincangan, kemudian masalah-masalah di daerah, sedikitnya itu ada dalam pembicaraan, mau kalau pas ketemu atau pas makan malam atau pas hari Minggu. Jadi dari situlah, tetapi dari dulu sih kalau orang tua tidak mengizinkan sebenarnya untuk masuk dalam politik, karena dia merasa orang yang belum mapan secara ekonomi harusnya jangan dulu berpolitik. Ya. Makanya kita juga diberi kesempatan untuk berusaha lebih dulu, membangun usaha, kemudian ketika mungkin dirasa nilainya sudah pas, baru direstui untuk terjun ke politik. Dan sebenarnya sih target awal ya cuma anggota dewan biasa. Iya. Cuma sebenarnya dari jalan-jalan Tuhan begitu masuk sudah jadi pimpinan DPRD, dan kemudian terpilih kembali, dan survei di masyarakat mereka menghendaki, dan Tuhan berkenan tentunya ya jadi seperti sekarang. Jadi seperti ini. Dan memang Pak, kenapa orang tua juga mengatakan harus mapan dulu? Karena politik itu kan pengabdian Pak ya? Bisa dibilang begitu, tetapi ya pengabdian dan kepentingan. Iya. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik adalah kepentingan golongan, kepentingan pendukung, dan itu ya harus tetap sejalan, tapi yang terpenting lagi adalah kepentingan masyarakat. Ya, luar biasa. Pak,
mengingat bahwa Bapak ini dalam usia, kemarin baru usia 37 tahun. Dengan background Bapak seorang pengusaha, kalau dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu yang pernah memimpin kabupaten ini, tentunya pengalaman Bapak itu boleh dikatakan meragukan orang. Tetapi hari ini perlu kita pahami bersama, kepercayaan masyarakat itu ada di tangan Bapak. Mungkin ketika tanggal 20 tahun lalu Bapak dilantik bulan Februari, ada sukacita Pak, ada ucapan syukur, tetapi tidak mungkin tidak ada keraguan, ada kekhawatiran orang atas kemampuan Bapak. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Iya, pada intinya sih sebagai pengusaha harusnya berasa lebih gampang jadi bupati. Ya. Karena kalau di usaha kita mengelola uang, kemudian menciptakan offset, Ya. melakukan penghematan, Ya. lalu kita bisa dapat keuntungan. Ya. Nah, di APBD juga tidak jauh-jauh dari sistem seperti itu. Ya. Tetapi banyaknya pemimpin atau ASN pada umumnya diwajibkan untuk secepat-cepatnya menghabiskan anggaran yang tersedia. Ya. Karena anggaran sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Sudah ada dalam pengertian Iya. Pak, ya. Semakin cepat menghabiskan, semakin baik. Ya. Di dalam memimpin seperti itu, kita tinggal melakukan prioritas-prioritas. Ya. Mana memang prioritas yang penting bagi masyarakat, mana yang kurang penting. Jadi menentukan skala prioritas pembangunan, uang yang ada berapa, dan kita bagi di dalam tadi prioritas-prioritas yang penting sehingga selesailah 1 tahun pertama. Jadi tidak rasa memang 1 tahun pertama Tuhan sertai, tentu berkat doa dan dukungan semua pihak, Iya. termasuk masyarakat, dan saya sih belum merasa juga berhasil karena memang daerah ini mempunyai segudang masalah. Iya. Tetapi yang pasti kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan itu dan merasa daerah ini sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Amin, amin. Kami berpikir sederhana, Pak Bupati, bahwa keraguan ini, apa yang saya tanyakan tadi, kayaknya dengan hasil setahun kerja, Bapak telah menjawab kekhawatiran orang, keraguan orang dengan masalah Bapak yang mungkin pengalamannya kurang, background politisinya baru sebatas wakil ketua DPR sehingga Bapak jadi bupati, dan hari ini boleh dikatakan memasuki 1 tahun pertama Bapak memimpin. Banyak hasil yang telah masyarakat rasakan langsung nih Pak. Ini misalnya ada beberapa proyek tunda yang telah Bapak kerjakan di saat Bapak masuk dan dilantik, itu efisiensi Pak, lagi efisiensi. Tetapi dengan penuh dengan penuh ketelitian dan kemampuan Bapak memanajerial, Bapak mampu menembus beberapa proyek tunda yang bagi masyarakat itu sangat penting. Misalnya contoh jembatan di Beha. Itu sudah sekian tahun terbengkalai, tetapi ketika Bapak habis lantik, Bapak langsung kejar cepat. Dan hasil hari ini masyarakat di sana sudah menikmati. Kemudian jalan di Lose, Ini juga proyek tunda. Di balik efisiensi, Bapak mampu memprioritaskan di situ, dan itu memang berhubungan dengan jantung masyarakat. Itu adalah transportasi, alat bergerak untuk peningkatan ekonomi. Baru ada satu hal yang hari ini menjadi viral juga Pak, tentang GOR yang ada di Manente dengan nama GOR Membara. Ini hari ini memang ketika bercerita GOR ini kan pertama menjadi kebutuhan hari ini. Menjadi kebutuhan karena olahraga hari ini sudah produksi untuk mengisi pundi-pundi ekonomi.
Sudah bukan lagi sekedar hobi. Dan GOR itu merupakan sebuah kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertama untuk hiburan, kedua untuk membina prestasi anak-anak muda. Tidak kalah pentingnya ada rumah singgah, Pak. Rumah singgah ini bagi masyarakat pulau kita, keluarga-keluarga kita merasakan sangat berarti. Gitu loh. Sangat berarti. Banyak hal kemungkinan sukses Bapak, tetapi kami hanya mampu melihat seberapa yang bisa kami lihat karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Skala prioritas ini sampai Bapak sampai ke titik ini, bagaimana caranya Bapak manajerial ini, Pak? Iya, sebenarnya prinsipnya sederhana. Kenapa kita melanjutkan pembangunan yang istilahnya ada beberapa pembangunan yang belum selesai? Betul. Karena kalau kita menyelesaikan yang tertunda, kita tidak perlu membangun dari awal. Betul. Jadi kita menambah 50%, tapi kita mendapatkan efek 100%. Betul. Sama dengan GOR. Iya. Jadi prinsip ekonomi ini, Pak. Iya, ini prinsip ekonomi. Iya. GOR, kita sudah membuang uang di sana 15 M. Iya. Hanya perlu 9 miliar lagi, dia akan berfungsi. Iya, luar Jadi, biasa. dengan selesainya GOR, bukan 9 miliar yang selesai, tapi 25 miliar yang selesai. Iya. Begitu Luar juga biasa. dengan jembatan yang ada di Moade. Iya. Jembatan itu kan cuma putus di bagian awal. Iya. Ketika itu bisa digunakan, kita tidak membangun semua jembatan. Iya. Kita cuma membangun jembatan naiknya Iya. dan aliran sungainya. Tapi itu berasa seperti 20 F juga. Iya. Iya. Begitu juga jalan yang ada di Lose. Jalan yang ada di Lose terputus 700 meter, tetapi membuat seluruh infrastruktur di situ tidak terasa. Iya. Jadi meskipun anggarannya 400 juta, tapi itu seperti 5 miliar yang selesai. Iya, betul. Jadi Luar artinya membangun yang belum selesai, tadi dari sisi ekonomi kita lebih hemat. biasa. Iya. Jalan Timbelang, kita sudah anggarkan waktu di DPR itu sekitar 3 miliar. Ini tambah lagi supaya bisa selesai. Artinya sektor-sektor seperti itu dia mempunyai implikasi yang double. Iya. Luar biasa. Tapi terima kasih tentunya kepada pemimpin-pemimpin yang lama yang kalau tidak ada mereka juga saya tidak bisa Karena menyelesaikan. mereka meletakkan dasar, Mereka maksud Bapak. meletakkan dasar, kita Iya, menyelesaikan. melanjutkan. Iya. Luar biasa. Pak, ini tahun 2026 ini. Tahun yang sangat menantang. Karena efisiensinya bukan hanya sekedar seperti tahun 2025. Karena efisiensinya terjadi di sini. Tetapi kayaknya 2026 ini lebih menantang bagi Pak Bupati. Karena ya bukan cuma di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini yang terjadi loncakan-loncakan ekonomi di pembagian hasil dengan pemerintah pusat dalam bentuk APBD, termasuk kami Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bagaimana Bapak menyingkapi dengan kondisi seperti ini, Pak? Memang efisiensi membuat kita tidak bisa bergerak lebih cepat ya daripada yang semestinya, tetapi efisiensi ini juga kan dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan semata-mata tidak ada yang ditambahkan. Iya. Jadi meskipun misalnya nilai APBD kita biasanya 1 triliun, sekarang jadi 800 sekian, 900, ada kekurangan 100 miliar, tetapi MBG juga menghasilkan dampak ekonomi. Iya. Berapa puluhan juta tiap hari harus diberikan ke sini. Kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian yang lain-lain. Jadi meskipun efisiensi di APBD, tetapi pusat juga menggelontorkan dana di segi program dan kegiatan yang lain. Sektor-sektor lain, Pak. Sektor-sektor yang lain. Jadi kalau dihitung sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya kita harus melakukan penghematan di sektor-sektor tertentu. Jadi gini, Pak, yang ada yang paling menarik, ternyata Bapak seorang Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak juga berpikir hanya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di balik dari itu, Bapak juga dengan kewenangan Bapak yang ada di Bang Sulut, Bapak juga memperjuangkan nasib daripada ASN-ASN seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Itu yang nasibnya hari ini pun tergantung di Bang Sulut.
seperti suku bunga. Itu maksudnya gimana, Pak? Iya, karena memang basicnya pedagang, jadi kita kan familiar dengan bunga bank. Iya, iya, iya. Seorang pedagang Iya. umumnya juga ada pinjaman di bank. Iya, Dan kita tahu bahwa suku bunga BI rate iya, dalam 2 tahun belakangan ini turun signifikan. iya, Dia dari hampir 7%, sekarang tinggal 4,75%. iya, Nah, dasar suku bunga pinjaman kan dari BI rate. iya, Artinya ketika BI rate ini sudah turun, bahkan tahun lalu turun 4 kali, iya, jadi wajiblah bagi bank untuk menyesuaikan itu. Dan Bank Sulut yang hidup dari kredit ASN harusnya saatnya sadar bahwa kita seperti vampir lah istilahnya. iya, Jangan menghisap darah terus-menerus. Jadi berikanlah kesempatan ASN, karena ini juga dalam efisiensi. iya, Ada sebagian kabupaten kota yang harus memotong TPP-nya. iya, Di membuat ASN tidak semuanya bisa punya kemampuan untuk membayar. iya. Walaupun karena ini kita RKUD-nya dititipkan di Bank Sulut, jadi mereka punya kuasa untuk langsung memotong Oh, gitu. dari gaji. Dari gaji. Jadi dia mampu atau tidak mampu kan langsung dipotong. Iya. Membuat Nggak Bank bisa Sulut ada hak koreksi, Pak, nggak bisa. Membuat Bank Sulut nyaman dalam bekerja. Iya. Artinya dia kerja sip lah. Iya, iya. Nggak ada piutang tak tertagih. Iya. Kecuali kita pindah dari Bank Sulut pindah BRI ini Iya. RKUD. Iya. Selama Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjaminkan RKUD-nya di Bank Sulut, harusnya Bank Sulut aman-aman saja. Dan masukan, perhitungan kami diterima dengan baik oleh Pak Gubernur. Iya. Beliau juga pro terhadap ASN. Iya. Dan akhirnya kita menyepakati untuk penurunan suku bunga. Iya. Jadi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih khusus ASN-nya wajib bersyukur ini, Pak, gitu loh. Dalam hal ini, ya. Artinya kami sih tetap kalau boleh menghimbau kepada Ya. seluruh ASN agar hati-hati dalam melakukan pinjaman konsumtif. Ya. Artinya di masa-masa sekarang ini ASN dituntut untuk bisa mengelola dan mencukupkan apa yang dia punya. Kebutuhannya. Ya, karena keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang jauh berbeda. Iya. Jika kita senantiasa mendasari pengeluaran kita terhadap keinginan, maka gaji berapapun kan tidak akan cukup. Betul, betul. Jadi pada saat seperti ini juga lebih baik mengatur pola keuangan sehingga kalaupun harus ada pinjaman itu memang hal-hal yang sangat mendesak Ya. dan dibutuhkan untuk pengembangan SDM keluarga. Iya. Misalnya anak mau kuliah, Iya, iya, iya. ya kan pinjam. Atau dagang, Pak, Atau dagang berdagang sambilan. untuk diputarkan kembali. Hmm. Atau mungkin tidak punya rumah dan harus membeli rumah. Oke. Iya. Pak, 1 tahun pertama, Pak, tanggal 20 hari Jumat ini, Bapak akan lewati. Jadi sukses story ini terlalu, boleh dikatakan tahun pertama ini terlalu kencang, Pak, Bapak lari. Sekarang jadi harapan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya masyarakat Sangihe yang ada di luar Kabupaten Sangihe. Mereka menantikan action Bapak selanjutnya, bukan hanya 1 tahun ke depan. Mungkin sampai periode pertama Bapak memimpin Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi bagaimana Bapak menanggapi ini? Iya, kalau dibilang kencang sih sebenarnya tidak kencang-kencang amat karena tadi bensin kita terbatas, ya kan? Iya, iya. Jadi kita berlari sejumlah apa yang kita bisa berlari. Iya. Yang harus dipahami bahwa setiap anggaran yang kita terima ya kita memang mengalokasikannya ke sektor yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Iya. Dan itulah tujuan pembangunan yang sebenarnya harusnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikut juga masih banyak masalah-masalah yang harus kita pecahkan bersama. Iya. Termasuk masalah kelistrikan, Iya. masalah air Betul. bersih. Iya. Ini masalah-masalah yang perencanaannya jangka panjang. Betul, betul. Tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Iya. Dan proses itu
harus kita rasakan di situ. Jadi meminta masyarakat untuk bersabar dan kemudian melihat step by step. Pak Bupati, Bapak juga boleh dikatakan penggiat mensos. Bapak ada mensos. Tanggapan-tanggapan tentang kinerja seorang bupati, di situ selalu juga ditantang dengan, ya boleh dikatakan pandangan-pandangan hanya sepihak, Pak, sehingga melahirkan kritik. Dan kami pun memahami bahwa Bapak jarang sekali melakukan komentar di medsos itu. Dan akhirnya Bapak diam. Kenapa Bapak mengambil sikap itu dan tidak melakukan hal-hal, ya boleh dikatakan menyangga itu? Sebenarnya sih perdebatan di medsos itu kan perdebatan yang tiada ujungnya. Iya. Artinya ketika memang pada dasarnya orang itu tidak suka secara pribadi, Iya. hal apapun yang kita akan sampaikan itu merasa tidak akan dapat diterima. Negatif ya Pak ya? Iya. Tapi kalau ada orang yang mengkritik itu dia masukan atas program kebijakan yang kita buat, Iya. oh kita pasti balas itu. Iya. Tapi kita balas Pak postingan-postingan yang pribadi. Karena kita tidak ingin berdebat di sebuah grup Facebook dan lain-lain. Iya. Supaya artinya kita jelas berdebat dengan siapa. Iya. Namanya siapa, tinggal di mana, Jelas, pekerjaannya apa. Dia jelas memberi masukan yang baik, daerahnya pasti saya tanggapi. Iya. Jadi ibaratnya kita tahulah bahwa kita juga masih memiliki kekurangan. Iya. Dan bukan kewenangannya kita untuk mengklarifikasi setiap hari. Iya. Melakukan pembenaran diri. Jadi biarlah kalau memang orang protes, ya memang pada dasarnya kabupaten kita nggak sempurna. Iya. Masih banyak kekurangan, kita terima, kita berbuat lagi yang lebih baik. Pak, ada yang lebih menarik. Ketika Bapak kan ini dalam usia 30 tahun ini, 37 tahun Pak kalau nggak salah, menjadi seorang bupati. Kami berpikir bahwa ada ego positif Pak, untuk sukses. Tetapi ketika Bapak punya rencana yang begitu matang, dikritisi masyarakat dengan dialog santun yang terjadi, Bapak akhirnya undur satu langkah. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak ini? Iya, pada dasarnya sih kalau kita membantah setiap masukan dengan bantahan pembenaran, kita kayaknya belum dewasa. Iya. Artinya kalau kita membantah itu dengan saya masih salah, banyak yang kurang, kan selesai perdebatan. Iya, betul. Siap untuk melakukan pembenahan. Jadi siap dikoreksi juga Pak berarti ya? Oh iya, pemimpin harus siap luar biasa. dikritik dan dikoreksi karena kita dibayar untuk itu. Iya. Kalau pemimpin menerima gaji dari APBD sementara masyarakat dia berusaha bekerja keras tiap bulan dari keringatnya sendiri dan dia tidak boleh mengkritik kita yang digaji, maka jangan masuk di dalam politisi yang menerima uang rakyat, kan kira-kira begitu. Maksudnya pejabat publik Pak. Pejabat publik. Iya. Jadi mungkin pesan hari ini boleh dikatakan bahwa Bapak itu siap juga mau dikritisi. Yang penting kritisinya bisa ada fakta-fakta pendukung dan unsur kebenarannya Pak. Begitu mungkin. Artinya ketika kita pemimpin yang tetap aja bisa mengambil keputusan yang salah Pak. Luar biasa. Artinya kalau kita salah kita minta maaf. Oh ya saya sekali ini salah. Saya siap memperbaiki. Luar biasa. Kan begitu harus. Ini seorang Michael Tunggari dalam hal pemimpin Pak, ada pesan terakhir di ujung dari perbincangan kita berdua. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat di 1 tahun ini Tuari memimpin Kabupaten Kepulauan Sangihe? Artinya buat seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah kita mempunyai segudang masalah. Ya. Dan tugas kita bersamalah untuk pelan-pelan
berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah pada prinsipnya sudah memetakan semua prioritas yang harus kita selesaikan bagi pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu. Ya. Artinya kalau tahun ini ada yang selesai, jalan di kampung ini, tahun yang kampung sana belum, karena memang pola penganggaran kan seperti itu. Jadi satu-satu. Jadi bersabar, yang pasti kita sedang bergerak tadi ke arah yang lebih baik dan kita sedang menuju ke sana. Kita enggak sedang mundur, kita sedang maju. Sedang maju ya. Mau Anda 1 meter, mau 2 meter di depan, pasti akan sampai. Seperti ikon Bapak membara. Ya mungkin kecepatan ini yang maksud Bapak tapi sabar sesuai skala prioritas. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak Bupati, Pak Michael, terima kasih atas waktunya. Demikianlah sahabat-sahabat bintang di mana aja kita berada, di Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya yang ingin memberikan masukan yang positif tentunya untuk kebutuhan pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di akhir kata kami menarik sebuah kesimpulan, Bapak Bupati senantiasa membuka diri untuk diberikan masukan-masukan. Sekali lagi terima kasih.